Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Pratama Syahputra dengan NIM G00240553 dari kelompok A9. Di sini saya akan mengerjakan laporan anatomi, yaitu pengantar anatomi ginjal, struktur, vaskularisasi, dan inervasinya. Oke, langsung saja kita masuk ya. Anatomi eksternal ginjal. Di mana sih letak ginjal, berapa ukuran ginjal, dan seperti apa bentuk ginjal. Nah, letak ginjal ini sendiri terletak di retroperitoneal, di dinding abdomen posterior, yang berukuran sekitar 12 dikali 6 dikali 3. Nah, bentuknya itu seperti kacang merah yang besar. Struktur eksternal ginjal meliputi hilus, kapsul fibrosa, dan lemak perirenal. Berat ginjal dewasa normalnya berkisar antara 120 hingga 180 gram. Next, kita membahas anatomi internal ginjal. Anatomi internal ginjal sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu korteks ginjal, medula ginjal, dan piramida ginjal. Pertama, korteks ginjal. Korteks ginjal ini sendiri adalah lapisan luar ginjal yang mengandung glomeruli, ruli, dan tubulus contortus, baik tubulus contortus distal dan proksimal. Selanjutnya, kita membahas mengenai medula ginjal. Pada lapisan dalam ginjal terdiri dari piramida ginjal dan kolumna renalis. Selanjutnya, piramida ginjal. Struktur yang berbentuk kerucut yang mengandung tubulus-tubulus dan ductus collectivus. Papila ginjal adalah ujung piramida ginjal yang mengarah ke kaliks minor. Next, kita membahas anatomi internal ginjal. Kaliks minor dan kaliks mayor. Kaliks minor dan kaliks mayor itu apa sih? Kaliks mayor dan kaliks minor adalah struktur yang mengumpulkan urin dari papila ginjal. Selanjutnya ada pelvis ginjal. Ruang pengumpul utama yang terbentuk dari gabungan kaliks mayor. Selanjutnya ada ureter. Ureter adalah saluran yang membawa urin dari pelvis ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Nefron adalah unit fungsional dari ginjal, yang terdiri dari glomerulus dan tubulus-tubulus. Jumlah nefron per ginjal diperkirakan mencapai 1 hingga 1,5 juta. Next, kita membahas tentang vaskularisasi ginjal. Ginjal sendiri divaskularisasi atau disuplai arteri oleh yang pertama arteri renalis, lalu ada arteri segmentalis, lalu ada arteri interlobalis, dan yang terakhir arteri arcuata. Arteri renalis sendiri adalah cabang langsung dari aorta abdominalis. Selanjutnya akan turun eh, cabang dari arteri renalis yaitu arteri segmentalis yang mensuplai segmen ginjal. Selanjutnya turun lagi akan ke arteri interlobalis. Arteri interlobalis adalah arteri yang berjalan di antara piramida ginjal. Selanjutnya, percabangan dari arteri interlobalis adalah arteri arcuata. Arteri arcuata adalah arteri yang berjalan di batas korteks dan medula. Aliran darah ginjal mencapai 20 hingga 25% dari curah jantung total. Next, di sini ada vaskularisasi ginjal dan drainase vena itu sendiri. Yang pertama ada vena interlobularis akan bercabang menjadi vena arcuata, lalu bercabang lagi ke vena interlobaris dan yang terakhir vena renalis. Vena renalis membawa darah dari ginjal ke kava inferior. Nah, kebalikan dari arteri, jika arteri itu dari jantung ke organ-organ lain, maka untuk penamaan dari vena sendiri tinggal kita balik, yaitu dari organ itu sendiri ke arah atas atau ke arah jantung. Dimana kalau di arteri tadi, di situ kan arteri renalis yang pertama. Nah, kalau di vena, itu vena renalis yang terakhir, karena vena renalis ini adalah vena terakhir yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Next, kita membahas tentang inervasi ginjal. Inervasi ginjal sendiri ada tiga, yaitu saraf simfatis dari segmen torakal 10 hingga lumbal 1. Ginjal sendiri diinervasi oleh saraf simpatis dari T10 hingga L1 atau torakal 10 hingga lumbal 1. Selanjutnya ada plexus renalis.
Plexus renalis adalah serabut-serabut saraf yang mencapai ginjal melalui plexus renalis. Lalu ada vasokonstriksi. Stimulasi simpatis menyebabkan vasokonstriksi arteri ginjal. Saraf aferen dari ginjal membawa informasi sensorik ke sistem saraf pusat. Oke, sekian penjelasan mengenai ginjal dan vaskularisasi dan inervasinya dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.